Beberapa jam berlalu, akhirnya tindakan keji itu pun selesai. Setelah itu, seluruh bagian Virginia dimasukkan ke dalam 6 kantong plastik yang semuanya akan dibuang pada malam itu juga. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang begitu brutal yang terjadi di negara Bolivia pada akhir tahun 2025. Jasad korban dipisahkan menjadi beberapa bagian dan diketahui hal ini berkaitan dengan tindakan tak senonoh serta rasa penasaran pelaku untuk melakukan aksi pemisahan tubuh tersebut. El sujeto intentó ocultar el crimen, llevó partes del cuerpo a sitios alejados utilizando una... Bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu dulu nih salah satu produk yang bisa kalian check out di fitur belanja yang ada di bawah. Ini adalah sepatu pantofel merek Rions. Desainnya elegan dengan kulit yang berkualitas, sehingga nyaman dipakai seharian. Cocok untuk kalian gunakan ke acara formal maupun informal. Jika kalian tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah ini. Seorang gadis bungsu bernama Virginia Cruz Paniagua baru menginjak usia 18 tahun. Sejak kecil dia tinggal bersama kedua orang tua dan 4 saudaranya yang lain di sebuah wilayah di Bolivia, tepatnya di kota Sucre. Hidup mereka sederhana tetapi terbilang harmonis. Ketika Virginia masih berusia 14 tahun, sebuah kabar duka datang mengubah semuanya. Ketika itu, ayah Virginia meninggal dunia akibat kecelakaan yang cukup parah. Semenjak itu, beban keluarga berada di pundak sang ibu. Untuk menyambung hidup, ibunya berjualan kue di pinggir jalan, tepatnya di kawasan Avenida Hernando Siles. Meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa, tetapi keempat anaknya selalu berusaha membantu dengan bekerja serabutan. Bahkan Virginia sendiri yang masih sekolah juga mengajar les matematika di rumah temannya untuk menambah penghasilan. Dari situlah perlahan Virginia belajar mandiri dan ikut meringankan beban keluarga. Walaupun hidup Virginia tidaklah mudah, tetapi dia tetap menyimpan tekad besar dengan berjanji pada ibunya kalau suatu hari nanti dia akan menjadi anak yang sukses. Dia berharap bisa mengubah keadaan keluarga. Selama bersekolah di SMA Colegio Jose Mariano Serrano, Virginia dikenal sebagai siswi yang rajin dan selalu meraih nilai yang tinggi. Bahkan para gurunya juga sudah yakin kalau Virginia akan mudah diterima di perguruan tinggi ternama. Di masa sekolah itulah Virginia memiliki seorang pacar yang sangat setia. Hubungan mereka terus berlanjut hingga hari kelulusan tiba. Kehadiran sang pacar menjadi salah satu hal yang membuat hari-hari Virginia terasa sedikit lebih ringan di tengah tekanan hidup yang dia jalani. Singkat cerita, Virginia akhirnya lulus pada tanggal 11 Desember 2025. Kerja keras Virginia akhirnya terbayarkan. Dia berhasil meraih penghargaan berupa insentif dari pemerintah sekitar 1.000 Boliviano atau setara dengan 2,2 juta rupiah, yaitu sebagai bentuk apresiasi karena menjadi siswi terbaik. Bahkan setelah itu Virginia juga berhasil diterima di sebuah kampus yang bergengsi yang bernama Universidad San Francisco Xavier. Kabar kelulusan dan diterimanya Virginia di kampus tersebut tentu membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Bukan hanya karena dia berhasil lulus dengan prestasi, tetapi karena semua usaha yang selama ini dia jalani akhirnya benar-benar membuahkan hasil. Di antara semua keluarganya, orang yang paling terlihat bahagia adalah kakak ketiga Virginia yang bernama Neira.
Mungkin karena usia mereka yang tidak terpaut jauh, jadi keduanya memang sudah lama sangat dekat dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Sejak dulu, setiap kali Virginia merasa lelah atau tertekan dengan keadaan, Neira selalu menjadi orang pertama yang dia cari. Neira mendengarkan semua keluh kesah adiknya dan terus meyakinkan kalau Virginia punya kemampuan untuk masuk ke kampus ternama. Dukungan itulah yang membuat Virginia tetap bertahan di masa-masa sulitnya. Di luar itu, mereka juga sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari hal-hal kecil seperti mencocokkan outfit, olahraga berdua, sampai melakukan berbagai aktivitas yang membuat mereka menjadi semakin dekat. Kemudian di sisi lain, Neira juga sering bercerita tentang kekasihnya yang bernama George Joel Solis Leandro. Di suatu malam saat berdua di kamar, Neira sempat menceritakan pada Virginia kalau George sudah berusia 27 tahun, beberapa tahun saja lebih tua dari dirinya. Virginia kemudian merespon dengan pertanyaan terkait tempat tinggal George. Neira mengatakan kalau George tinggal di kawasan Villa Armonia, Kota Sucre. Dia tinggal sendiri karena sedang menempuh pendidikan di jurusan keperawatan, sementara keluarganya bekerja di luar negeri. Sejak saat itulah, nama George mulai sering terdengar di telinga Virginia. Sampai akhirnya pada suatu kesempatan, Neira membawa George ke rumah mereka. Dan disitulah Virginia pertama kali melihat langsung sosoknya. Mereka berbincang cukup lama, dan dari obrolan itu George bercerita kalau dia suka membaca buku anatomi yang mempelajari struktur susunan tubuh, sesuatu yang memang sesuai dengan bidang studinya. Dari sikap dan cara dia berbicara, membuat Virginia menilai kalau pria tersebut cukup pintar dan sangat ramah. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan pertama, George bahkan sempat mengajari Virginia mengendarai sepeda motor. Dari situ Virginia semakin yakin kalau George adalah pasangan yang baik untuk kakaknya Neira. Dia terlihat bisa diandalkan dan sangat bertanggung jawab. Alhasil hubungan Neira dan George pun terus berjalan hingga memasuki tahun ketiga. Kedekatan George dengan keluarga Virginia juga semakin terasa. Dia sering datang ke rumah, bahkan tak jarang menghabiskan waktu bersama saudara-saudara Neira saat Neira sedang bekerja. Namun di balik semua kedekatan itu, tanpa disadari oleh siapapun, George ternyata menyimpan niat buruk terhadap Virginia. Berlanjut pada malam Rabu tanggal 17 Desember 2025, Virginia sedang merapikan kasurnya untuk bersiap tidur. Di tengah suasana yang tenang, tiba-tiba layar ponsel menyala. Saat melihat, ternyata ada pesan masuk dari George. George menanyakan rencana Virginia untuk keesokan harinya. Virginia menjawab kalau dia belum mulai kuliah dan berencana menggantikan ibunya untuk berjualan kue seperti biasa di pagi hari. Tak lama kemudian, George membalas lagi. Dia meminta tolong agar Virginia datang ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang yang akan dipakai untuk persiapan Natal. George beralasan kalau Neira sedang bekerja keesokan harinya, sementara dia sendiri belum sempat mengantarkan barang itu ke rumah Virginia. Mendengar penjelasan itu, Virginia tidak merasa curiga. Dia hanya membalas singkat kalau akan datang setelah selesai berjualan. George membalas lagi kalau dia akan menjemput Virginia di satu titik yang menjadi tempat pemberhentian transportasi umum. Percakapan mereka pun berakhir begitu saja, tanpa ada hal yang terasa aneh bagi Virginia. Keesokan harinya, pada Kamis pagi tanggal 18 Desember 2025, Virginia memulai aktivitas seperti biasa. Dia menyiapkan dan mengemaskan kue-kue yang akan dijual, lalu berangkat menuju ke kawasan tempat dia menjual kue. Sepanjang waktu berjualan, dia sesekali mengecek dagangannya, memastikan kalau semua tetap rapi dan layak untuk dibeli. Waktu terus berjalan hingga akhirnya tiba di pukul 1 siang. Seluruh kue yang dia jual ternyata sudah habis. Setelah itu, Virginia menghubungi George untuk memberitahu kalau dia sudah selesai. Keduanya sepakat bertemu di satu lokasi yang sudah ditentukan. Virginia berangkat lebih dulu menggunakan transportasi umum menuju lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, George datang menjemput Virginia dengan sebuah sepeda motor. Tanpa banyak percakapan di tempat itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan bersama. Sekitar pukul 2 siang, Virginia sempat mengirimkan pesan kepada Neira untuk memberitahu kalau dia sedang bersama George.
Sepanjang perjalanan, suasana terasa biasa saja. Mereka berbincang ringan seperti sebelumnya, tanpa ada hal yang mencurigakan. Sesampainya di rumah George membuka pintu dan mempersilahkan Virginia untuk masuk. Tak lama setelah itu, George mengatakan kalau dia ingin ke kamar mandi sebentar. Dia meminta Virginia untuk langsung masuk ke dalam kamar mengambil barang yang sudah disiapkan. Virginia pun menurut. Dia masuk ke dalam rumah yang memang sepi lalu berjalan menuju ke kamar George. Kebetulan Virginia memang sudah beberapa kali datang ke sana bersama kakaknya Neira. Jadi dia tahu persis di mana letak kamar. Setibanya di dalam, Virginia sempat memanggil George yang masih berada di kamar mandi. Dengan nada sedikit lebih keras, dia menanyakan di mana letak barang yang dimaksud. George pun menjawab lagi. Dia mengatakan kalau barang itu ada di dekat lemari. Namun setelah beberapa saat mencari di sekitaran lemari, Virginia tidak menemukan apapun. Sampai akhirnya, secara tiba-tiba Virginia merasa ada yang memeluknya dari belakang. Dia tersentak dan refleks menoleh. Ternyata George sudah berada tepat di belakangnya. Tanpa memberi ruang, George langsung menutup mulut Virginia. Dia kemudian membisikkan kalau dia ingin mengajak melakukan suatu hubungan layaknya suami istri. Virginia langsung menggelengkan kepalanya. Matanya membelalak penuh ketakutan. Dia berusaha menolak dengan jelas, tetapi George sama sekali tak menghiraukan. George justru semakin memaksa dan mulai melakukan tindakan yang tak pantas. Dalam kondisi terdesak, Virginia berusaha melawan dengan meraih apapun yang ada di sekitarannya. Dia melemparkan barang-barang itu hingga mengenai kening George. Perlawanan tersebut ternyata belum cukup untuk menghentikan George. Dia terus mendorong Virginia hingga tubuhnya jatuh ke atas kasur. Dan di saat itulah George berhasil melakukan tindakan tersebut. Selama itu terjadi, Virginia tidak berhenti melawan. Dia menangis berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan George yang menutup mulutnya. Tapi tenaganya tetap kalah. Semakin lama tubuh Virginia semakin lemah. Hingga akhirnya George menjerat leher Virginia dengan sekuat tenaga. Virginia mencoba menepis, tetapi nafasnya mulai tersengal seiring dengan udara yang sulit masuk ke dalam paru-parunya. Tak lama kemudian, ketika Virginia tak lagi kuat menahan rasa sakit itu, dia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tempat tersebut. Kemudian tak berselang lama, melihat Virginia sudah tidak bernyawa, George justru tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya dia terlihat tenang seolah sudah menyiapkan semuanya sejak awal. George mengambil beberapa barang seperti gergaji logam, pisau, buku medis, serta catatan yang berisi riset tentang cara memisah-misahkan bagian tubuh. Tanpa ragu, dia memulai aksinya. George mengawali dengan mengikis bagian kulit, lalu berlanjut memisahkan bagian sendi satu persatu. Dimulai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri, dilanjut ke kedua tangan, hingga ke bagian torso serta kepala yang masih utuh. Dari cara George melakukan itu semua, tampak dia memang sudah lama mempelajari setiap pergerakan itu. Beberapa jam berlalu, akhirnya tindakan keji itu pun selesai. Setelah itu, seluruh bagian Virginia dimasukkan ke dalam 6 kantong plastik yang semuanya akan dibuang pada malam itu juga. Di sisi lain, Neira mulai merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya dia sempat mendapatkan kabar kalau Virginia sedang bersama George. Tetapi sampai malam hari tiba, adiknya itu tak kunjung membalas pesan. Padahal selama itu Neira sudah berkali-kali mencoba menghubungi. Anehnya ketika Neira bertanya melalui pesan singkat kepada George, dia malah menjawab dengan santai kalau dia tak tahu di mana Virginia. Dia bahkan mengatakan kalau hari itu dia sama sekali tak bertemu dengan Virginia. Tak berhenti di situ, George mencoba menenangkan Neira dengan berkata kalau nanti malam dia akan ikut membantu mencari. Kemudian tibalah di pukul 21:11 malam hari. George benar-benar menjemput Neira. Bersama kekasih Virginia juga, mereka bertiga mulai mencari ke beberapa tempat, terutama ke lokasi biasanya Virginia berjualan. Malam itu mereka berkeliling cukup lama, mendatangi beberapa rumah teman dengan harapan ada yang tahu di mana dia berada. Tetapi hasilnya masih nihil, tidak ada satupun petunjuk yang mengarah ke Virginia. Rasa cemas Neira semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian. Menjelang tengah malam sekitar pukul 12, mereka tiba di kantor polisi. Di sana Neira menjelaskan kalau adiknya sempat memberi kabar ingin bertemu dengan George.
Namun George kembali membantah dan mengaku tidak memiliki janji apapun dengan Virginia. Sementara itu, kekasih Virginia sendiri juga mengatakan kalau dia kehilangan kabar pacarnya sejak siang menjelang sore. Tetapi sayangnya laporan kepada pihak kepolisian itu tidak langsung ditindaklanjuti. Mereka hanya menerima dan mengatakan kalau pencarian akan dilakukan setelah seseorang hilang selama 24 jam. Meski sempat terjadinya perdebatan, Naira tak punya banyak pilihan. Dia memutuskan untuk melanjutkan pencarian secara mandiri. Berlanjut keesokan malamnya, di tanggal 18 Desember 2025, Naira kembali datang ke kantor polisi bersama George dan pacar Virginia. Dengan rasa cemas yang semakin membesar, Naira mendesak polisi untuk segera membantu mencari adiknya yang saat itu belum juga ditemukan. Polisi pun mulai merespon lebih serius. Mereka terlebih dahulu meminta data Virginia, lalu melanjutkan interogasi kepada Naira, George, dan juga pacar Virginia. Karena saat itu belum ada hal-hal yang benar-benar mencurigakan dari keterangan mereka, polisi memutuskan untuk memeriksa langsung lokasi terakhir Virginia terlihat. Di tempat Virginia biasanya berjualan, polisi memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman itu terlihat seorang pria yang dianggap cukup mencurigakan dan terus mengikuti langkah Virginia. Berbekal petunjuk, tim polisi mulai mencari identitasnya. Setelah dilakukan, akhirnya identitas pria itu berhasil diketahui meskipun namanya tidak disebutkan di media. Tak butuh waktu lama, polisi pun berhasil menangkap pria tersebut untuk dimintai keterangan. Selama proses interogasi, dia terus-menerus bersikeras kalau dia sama sekali tidak mengenal Virginia. Dia mengaku hanya kebetulan melintas di jalan yang sama, tanpa adanya hubungan apapun. Polisi masih mencoba mendalami keterangan, namun belum membuktikan yang benar-benar mengarah kepada dirinya. Hingga akhirnya, keesokan hari di tanggal 19 Desember 2025, tepatnya di pagi hari, seorang pejalan kaki yang melintas di wilayah pedesaan Katalabaja menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dari kejauhan dia melihat sebuah tas di lereng bukit, disertai bau menyengat tak biasa. Saat didekati, betapa terkejutnya dia ketika menyadari kalau isi di dalam tas tersebut merupakan bagian-bagian jasad seseorang yang sudah terpisah-pisah. Dalam kondisi panik dan tangan gemetar, dia segera meminta bantuan kepada polisi. Polisi bersama tim forensik tiba di sana. Mereka langsung mengamankan area yang sudah mulai dikerumuni oleh warga. Dari hasil penelusuran ditemukan 2 tas besar yang di dalamnya berisi beberapa kantong plastik yang masing-masing berisi bagian tubuh seseorang. Polisi menduga kalau tersebut tampak robek mungkin karena adanya hewan yang sempat menggigit tas. Dan sayangnya tidak semua bagian ditemukan di sana. Bagian torso, tulang belakang, serta kaki masih belum ditemukan. Meski begitu, ada satu bagian yang membuat proses identifikasi korban menjadi lebih cepat, yaitu kepala korban masih dalam kondisi utuh. Dari wajah tersebut, polisi mencurigai kalau jasad itu berkaitan dengan laporan orang hilang sebelumnya. Untuk memastikan, polisi segera menghubungi Naira. Tak lama kemudian Naira datang ke lokasi bersama keluarga termasuk George dan juga pacar Virginia. Begitu melihat langsung, suasana pecah dalam tangis. Dengan suara bergetar, mereka membenarkan kalau jasad itu memanglah Virginia. Di tengah situasi itu, George juga terlihat ikut menangis. Dia menyeka air matanya seolah tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, tim forensik langsung mengamankan seluruh bagian yang ditemukan. Namun ada satu hal yang membuat mereka merasa janggal. Bagian-bagian tersebut terlihat sangat rapi, seakan dilakukan dengan teknik yang memang dipelajari. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan intensif dengan kembali menggali orang-orang terdekat korban. Mulai dari keluarga, pacar Virginia, George sebagai orang yang disebut terakhir bersama korban, hingga pria yang diduga menguntitnya. Di tahap awal, penyidik mencoba menyusun ulang aktivitas terakhir Virginia dengan memanggil satu persatu dari mereka ke dalam ruangan untuk memberikan lagi keterangan. Semula semuanya terlihat biasa, sampai akhirnya penyidik mulai merasa janggal ketika mendengar jawaban dari George. George mengatakan kalau dia tak punya janji dengan Virginia. Namun setelah pacar Virginia menunjukkan pesan yang menyebutkan kalau Virginia ingin bertemu dengan George, George tiba-tiba saja mengubah keterangan kalau dia memang sempat berjanji, tetapi katanya pertemuan itu tidak terjadi.
Setelah beberapa hari pemeriksaan lanjutan, seluruhnya tidak memiliki tanda-tanda keterlibatan kecuali George yang jawabannya tidak konsisten. Polisi akhirnya berusaha mencari dari berbagai rekaman yang menunjukkan pergerakan Virginia dimulai dari lokasi dia berjualan sampai dia menaiki transportasi umum. Dan di saat itulah ditemukan kalau dia ternyata benar dijemput oleh George. Kecurigaan semakin kuat ketika rekaman berikutnya menunjukkan Virginia mengarah ke rumah George di kawasan Villa Armonia. Tanpa menunggu lama, polisi langsung menuju ke rumah George bersama tim Departemen Satuan Khusus Pemberantasan Kejahatan. Setibanya di sana, mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitaran rumah George. Dari situ terlihat aktivitas George yang terbilang mencurigakan, yang mana sekitar pukul 7:30 malam, George terlihat keluar dengan sebuah ransel yang tampak penuh, lalu pergi meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor. Tak lama kemudian, sekitar pukul 8 kurang 5 menit, dia kembali dengan tas yang sudah kosong. Hal itu menunjukkan kalau isi tas tersebut telah dibuang di suatu tempat. Lalu beberapa menit setelahnya, George kembali keluar. Kali ini dia membawa tas yang lebih besar dan lebih panjang. Dia pergi lagi menggunakan sepeda motor, lalu baru kembali lagi sekitar pukul 9 malam lewat 10 menit tanpa membawa apapun. Yang lebih mencurigakan hanya 1 menit setelahnya, George terlihat kembali keluar yang diduga untuk menjemput Neira dan berpura-pura ikut mencari keberadaan Virginia. Polisi segera melakukan penggeledahan di rumah George. Mereka memeriksa kamar George secara menyeluruh, membuka lemari satu persatu dan ternyata tidak ditemukan petunjuk apapun. Sampai akhirnya perhatian mereka tertuju pada pintu kamar orang tua George yang terkunci dengan sebuah gembok. Saat ditanya, George beralasan kalau orang tuanya sedang berada di luar negeri. Tapi bagi polisi alasan itu terasa janggal karena biasanya orang hanya menggembok pagar luar rumah atau kalaupun mengunci kamar tidak sampai menggemboknya. Oleh sebab itulah, polisi kemudian menghubungi keluarga George untuk meminta izin membuka kamar. Setelah izin didapat, mereka langsung membuka pintu yang terkunci itu. Dan benar saja, pihak kepolisian berhasil menemukan bagian tubuh korban yang lainnya. Di samping itu juga terdapat pakaian milik korban, gergaji logam, pisau, buku medis, serta catatan berisi riset tentang cara memisah-misahkan tubuh seseorang. Temuan itu akhirnya menjadi bukti kunci yang semakin menguat dugaan polisi. Alhasil dengan rekaman CCTV dan seluruh barang bukti yang ada, George akhirnya ditetapkan sebagai pelaku tunggal. George saat itu tak lagi bisa mengelak. Dia akhirnya mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau sejak lama dia memang berniat melakukan tindakan tak pantas kepada Virginia. Dan selain itu, dia ternyata juga sudah berencana menghabisi korban sekaligus menghilangkan jasad untuk bisa mempelajari langsung bagaimana cara memisah-misahkan jasad menjadi beberapa bagian. Akhirnya singkat cerita, pelaku didakwa dengan pengeksekusian berencana. Selain itu, adanya indikasi tindakan tak senonoh dan perencanaan yang matang, yang mana itu memperberat unsur pidana dalam kasus ini. Setelah beberapa lama pengadilan panjang berlangsung, akhirnya George divonis dengan hukuman 30 tahun penjara tanpa hak pengampunan. Dan sampai saat ini dia dipenjara di Sanroku, kota Sucre. Kabar kematian korban menyebar dengan cepat dan memicu kesedihan serta kemarahan di kota Sucre. Banyak masyarakat dan warganet menyampaikan duka cita, doa sekaligus tuntutan agar pelaku dihukum seberat-beratnya tanpa keringanan. Mereka bahkan mengatakan kalau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku belum terasa adil. Kasus ini menjadi pengingat pahit kalau kekerasan bisa terjadi bahkan dari orang yang dekat dan dipercaya. Sehingga penting untuk kita lebih waspada, menjaga komunikasi dalam lingkungan sosial dan keluarga, serta memperhatikan tanda-tanda perilaku yang mencurigakan agar bisa segera dicegah dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Untuk itu, mari kita berdoa semoga korban mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya, serta keluarga yang ditinggalkan semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.